salah satu tantangan proses negosiasi ini adalah banyaknya negara yang ingin bertemu, ya kan? Tadi disebutkan demikian. Berarti kita ngantri nih untuk, ayo dong saya mau ketemu sama Presiden Donald Trump atau yang membuat kebijakan begitu. Apakah memang benar negosiasi yang dilakukan oleh kedua pemerintah ini bisa dikatakan berhasil atau sebenarnya ini adalah bentuk bahwa Indonesia tunduk terhadap Amerika Serikat? Silakan Mas Luki. Ya, kalau dikatakan berhasil memang prosesnya masih panjang ya, dan pertemuan di Amerika tanggal 16 sampai 23 April kemarin memang masih tahap awal ya. Tapi ketika dikatakan Indonesia tunduk pun menurut saya ini pernyataan yang cukup tendensius ya ketika kita bicara Indonesia tunduk dengan AS, karena negosiasi ini memang proses yang sangat wajar ya, proses yang sangat umum ketika terjadi hambatan dagang, ketika terjadi pembicaraan perdagangan antar negara. Jadi ini memang sesuatu yang biasa ya. Dan mengapa akhirnya kita approach terhadap AS duluan ya? Karena memang kebijakan ini dibuat oleh Amerika Serikat duluan, sehingga sangat wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan, untuk menegosiasikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Jadi memang prosesnya masih akan cukup panjang ya, tapi melihat Indonesia berada dalam antrian 20 besar ya, disebutkan dari lebih dari 70 negara ya yang sudah antri, menurut saya ini memang Indonesia punya posisi yang cukup bagus lah dalam negosiasi ini, karena Indonesia pun masuk dalam 15 besar negara yang menyumbang defisit ke AS, sehingga Indonesia pun pasti menjadi negara yang negara yang menjadi perhatian, salah satu negara yang diutamakan oleh Amerika Serikat. Jadi ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk bagaimana setelah mendapatkan posisi yang cukup bagus di awal ini untuk menegosiasikan dengan cermat ya, tanpa harus misalkan mengorbankan kepentingan dalam negeri. Oke, kalau tadi dari konferensi pers Pak Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berkali-kali menyebutkan bahwa negosiasi ini dinamis, tidak statis, terjadi dinamika. Tapi kalau yang saya dengar jadinya nyampe ke kuping saya adalah tidak pasti, tidak ada yang pasti dari negosiasi ini, tidak ada yang bisa memastikan. Padahal ketidakpastian ini adalah musuh dari industri, musuh dari investasi begitu ya. Balik lagi, gimana industri kita bisa bergerak kalau akhirnya tarif impor dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia ini masih belum dipastikan, pastikan semuanya nahan dong. Ya tadi seperti di segmen sebelumnya saya kasih contoh, misalnya kita mau ekspor sepatu, tapi benang sama lemnya kita impor. Gimana nih caranya akhirnya menentukan harga kalau akhirnya tarif dagangnya masih belum ditentukan? Semua nahan dong. Gimana nasib buruh-buruh kita yang akhirnya membuat sepatu ini? Nah sebenarnya pertanyaan saya adalah berarti dari ketidakpastian atau dari dinamika negosiasi yang disebutkan oleh Pak Erlangga ini, efeknya ke industri kita bisa dikatakan negatifkah Bang Iqbal? Ya tentu ketika ini kan ada deadline 90 hari ya, ketika Presiden Trump mengatakan bahwa ini akan ada penundaan ya untuk negosiasi. Sebenarnya banyak pihak yang akhirnya mendapatkan ketidakpastian itu kan, mulai dari pengusaha, terus juga pekerja, supplier dan seterusnya. Betul. Apalagi untuk industri yang memang padat karya, misalkan sepatu, tekstil, kemudian juga furnitur ya, terutama furnitur, belum lagi yang perikanan. Beberapa produk perikanan kita kan juga dikonsumsi dengan banyak dikonsumsi lah oleh Amerika Serikat gitu. Jadi saya nggak tahu ya, saya berharap sih memang negosiasi ini bisa cepat tuntas, jadi memang bisa ada kepastian. Tapi kembali lagi faktanya adalah Indonesia juga salah satu penyumbang defisit yang besar gitu. Kalaupun mau cepat dikurangi, istilahnya ditekan defisitnya yang gampang, memang paling gampang ya, memang ya kita beli aja misalkan jet tempurnya, atau misalkan kemarin yang untuk sektor SDM, yaudah kita naikin aja impor minyaknya misalkan, atau kita naikin aja impor LNG misalkan. Tapi kan pemerintah juga kan berhitung ya, nggak sembarangan oke kita naikin impor terus nanti biar neracanya bisa seimbang. Ini kan bukan masalah angka-angka aja kan, misalkan contoh misalkan kalau kita mau ngotot gitu, oh yaudah kita beli aja Boeing misalkan 15IX jet tempur. Lah apa kabar dengan perjanjian kita dengan Perancis misalkan, Rafale dan seterusnya, belum lagi kapal selam misalkan. Jadi memang kalau saya menaruh perhatian besar memang dalam negosiasi ini. Jadi jangan sampai kita kalah lah. Kalah tuh dalam artian
kita kita neracanya jadi seimbang misalkan, bahkan kita jadi defisit, kemudian masalah yang lain efeknya itu berpengaruh terhadap hubungan dengan negara lain juga. Misalkan contoh nih, wah ya udah deh Amerika silakan eksplorasi logam tanah jarang di Indonesia. Itu kan akan sensitif juga untuk Cina misalkan. Jadi ini termasuk misalkan jet tempur, apalagi misalkan untuk jet tempur ini kan bulan Mei nanti Presiden Macron juga akan kesini gitu kan. Ya udah pastilah kesini pasti jualan bukan jualan sebenarnya udah taken, tapi untuk memastikan komitmen Indonesia untuk membeli jet tempurnya mereka. Ini kan terkait juga dengan hubungan antar negara. Gitu. Ya, istilahnya kalau ini rumah pintu depannya mungkin adem rapi tapi dapurnya kebakaran. Jangan sampai kayak gitu. Harus tetap dipertimbangkan dan juga dipikirkan, bahkan diprioritaskan sebenarnya industri dalam negeri kita. Nah, pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya masih berkaitan dengan jawabannya Bang Iqbal tadi. Gimana sih dengan nasib hubungan kita dengan negara lain? Sebenarnya ini kan salah satu yang ditanyakan juga oleh awak media yang secara virtual juga menanyakan kepada Bapak Menko dan juga Bu Menkyu bahwa sebenarnya apakah ini akan menyandera hubungan kita dengan negara-negara lain, mengingat Amerika Serikat ini banyak musuhnya. Silakan Mas Luki. Ya, ini pasti jadi poin yang cukup krusial ya, yang akan dibawa ke meja negosiasi. Karena bagaimanapun juga Indonesia mitra dagangnya cukup banyak, bukan hanya Amerika Serikat, dan termasuk di dalamnya yang secara politik memang bermusuhan dengan Amerika Serikat, termasuk dengan Cina. Apalagi ketika kalau kita ingat pernyataan pemerintah Cina yang tanda kutip mengancam ya untuk negara-negara yang bernegosiasi dengan AS, tetapi akhirnya mengorbankan hubungan dengan Cina lah. Kasarnya silakan Anda negosiasi dengan Amerika, tapi jangan sampai kita terdampak gitu. Itu yang mungkin perlu sangat diperhatikan ya oleh Indonesia dalam negosiasi ini, terutama jika terjadi kesepakatan untuk mengimpor barang-barang tertentu dari Amerika Serikat yang ternyata kita juga mengimpor dari Cina. Jadi ini yang mungkin akan cukup cukup rumit lah untuk dibicarakan dalam negosiasi tadi. Itu baru dengan Cina, belum dengan negara-negara lain yang kita punya hubungan dagang cukup erat ya. Jadi memang waktu 90 hari memang cukup ketat ya dengan mengingat banyak aspek yang perlu dibicarakan di sini ya. Bukan hanya dengan Amerika Serikat soal tarif, tetapi dengan hubungan dengan negara lain. Jadi menurut saya secara pribadi 90 hari ini memang waktu yang sangat mepet ya. Tapi tentu kita masih berharap bisa bisa selesai lebih cepat dari 90 hari ya. Walaupun kita pun istilahnya tanda kutip berdesakan lah dengan negara lain untuk deal lebih cepat, karena negara lain pasti ingin deal lebih cepat juga gitu. Ini yang mungkin akan sangat menantang ya untuk tim negosiasi kita di sana. Oke, memang di era globalisasi saat ini istilahnya bisa dikatakan new order dari sistem perdagangan global pada saat ini yang serba proteksionis semua negara ingin produknya lah yang paling unggul dan yang bisa dijual keluar begitu. Nampaknya memang Indonesia sudah nggak bisa lagi menerapkan non-blok alias ya udah saya netral aja gitu. Kayaknya memang harus memilih take sides begitu ya, dan memang lebih tegas dan juga negosiasinya juga harus powerful.